Pengalaman tersebut ya membuat saya berkesimpulan bahwa ternyata sesimpel ada 3 kesalahan kenapa pemilik bisnis atau entrepreneurs tidak bisa buat bisnisnya jadi profitable dan autopilot. Oke. Khususnya autopilot dulu gitu ya. Coach Yohanes, kita kan tadi Coach sudah share beberapa tangga yang harus dilalui seseorang supaya bisa jadi seorang entrepreneur sejati, pengusaha sejati yang bisa tetap punya waktu dan bisa tetap dapat keuntungan. Nah, ketika seorang itu menjalankan tangga-tangga tadi itu, dia harus gimana sih Coach supaya nggak gagal gitu? Karena kan banyak juga orang-orang yang sudah berusaha kemudian melewati satu persatu anak tangga tadi gitu loh. Apa yang biasanya bikin orang tuh gagal sehingga tidak berhasil gitu jadi seorang pengusaha yang sukses hingga ke tahap paling teratas tadi sebagai seorang investor? Ya. Jadi Edo, kalau kita review ya, kalau di Gratio Practical Business Coaching kita bantu banyak pemilik bisnis gitu ya, dari lebih dari 10 tahun membantu para pemilik bisnis dari yang gede banget gitu ya, yang bisnis ownernya triliunan sampai menengah besar, menengah kecil sampai yang UKM, bahkan ada bisnis yang nyebutnya ditanya bisnisnya apa Pak? Oh iya saya bisnisnya imut Coach Yohanes. Oh kok kenapa bisnisnya imut? Ya karena profitnya harus ngelihat 2 kaca pembesar baru kelihatan. Coba bayangin. Jadi ketemu begitu banyak orang yang dibantu di Gratio Practical Business Coaching. Pengalaman tersebut ya membuat saya berkesimpulan bahwa ternyata sesimpel ada 3 kesalahan kenapa pemilik bisnis atau entrepreneurs tidak bisa buat bisnisnya jadi profitable dan autopilot. Khususnya autopilot dulu gitu ya. What's that? Ya. Yang pertama ya, ada 3 ya Edo ya. Yang pertama adalah wrong mindset. Itu dulu. Jadi pola pikir atau kumpulan pemikiran-pemikiran, program-program di pikirannya yang salah. Contohnya gimana Coach Yohanes? Contohnya gini. Jadi kebanyakan orang waktu bangun bisnis, biasanya dia ahli di satu bidang. Kira-kira begitu kan ya? Ya, kayak si Johnny tadi, Johnny the Kway Teow Man, dia mau bangun restoran kway teow karena dia ahli masak kway teow. Begitu kan ceritanya. Nah ini by the way, kita nggak coaching bisnis kway teow doang, kita coaching any business gitu ya, macam-macam dari B2C to B2B. Ya, nah berarti kalau gitu hati-hati kalau kita mau mindset adalah saya adalah orang yang paling jago di bisnis saya. Kemungkinan besar sulit sekali. Anda bisa delegasi dan bikin bisnis Anda bisa berjalan sendiri tanpa harus ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Hati-hati berarti wrong mindset. Wah ini mah yang paling jago di bisnisnya, orang customer aja maunya hubungin saya, orang itu klien aja maunya ke saya, ya kan? Ini kan bisnis jasa, pasti harus saya dong yang melakukan. Itu semua wrong mindset, pemikiran yang salah. Salah gitu kan? ya? Ya. Atau Edo, dia belajar delegasi. Mana ada sih orang yang mau terus-terusan di bisnisnya terus uangnya dapat banyak tapi nggak punya waktu, kan nggak ada yang mau sebenarnya. Cuma dia coba delegasi Edo. Apa yang terjadi waktu dia coba delegasi? Nggak tahu cara delegasi dengan tepat, karyawannya tidak sebagus dia. Ya kan? Akhirnya customer komplain, cepet-cepet dia turun lagi, lalu kemudian dia handle lagi semuanya. Nah, akhirnya mindsetnya berpikir begini, wah Edo sama Coach Yohanes G. Pauli, itu mah siapa sih yang ngomong bisnis autopilot Coach Yohanes G. Pauli, itu cuma ngomong doang, bisnis saya tuh nggak bisa autopilot, Coach Yohanes G. Pauli nggak tahu itu, klien-kliennya sih mungkin bisa gitu kan, akhirnya dia nukar hidupnya, jagain dan selalu ada di bisnisnya nggak jalan tanpa harus ada dia. Nah itu pertama, mindset yang salah. Berarti mindsetnya harus dibenerin dulu ya. Karena kan Edo, kalau misalnya bisnis itu bisa jalan gara-gara ada pemiliknya, berarti nggak ada Apple dong sebesar ini, ya nggak sih? Apple ada iPhone segala macam kan, pemilik bisnisnya Steve Jobs sudah dipanggil Tuhan, udah meninggal dunia. Tapi Apple-nya semakin besar tuh, ya nggak sih? Terus kalau kayak gitu nggak ada Microsoft dong. Bill Gates tuh fokus yang lain, tapi kok Microsoft-nya makin besar, nggak ada McDonald's dong, gitu kan ya? Nah, buktinya McDonald's ada di Indonesia tuh nggak ada pemiliknya ya, mungkin jangan-jangan pemilik bisnisnya atau generasi berikutnya pun kagak pernah datang ke outlet kali, tapi bisnisnya terus cetak uang, profitable dan autopilot. Jadi berarti bisnis sejati dan entrepreneur sejati adalah pasti harus profitable dan autopilot, basicnya gitu ya. Nah yang kedua, kesalahan kedua kenapa pemilik bisnis itu kok tidak bisa autopilot bisnisnya, nggak bisa ditinggal gitu ya. Yang kedua adalah akhirnya wrong skill set.
keterampilannya salah yang dipelajari. Jadi kebanyakan berpikirnya spesialis, Edo. Karena dia jago jualan bahan bangunan, dia spesialis ngurusin bahan bangunan. Yeah. Kalau dia jago ngurusin jasa pelatihan bahasa Inggris, dia ngurusin pelatihan bahasa Inggris. Kalau dia jago bikin kosmetik, dia ahli fokus spesialis bikin kosmetik, gitu kan ya. Kalau dia jago B2B-nya adalah pabrik sepatu atau pabrik apapun gitu ya, dia akan pikirin bagaimana bikin produk yang bagus. Nah, itu menurut Coach Yohanes Gapoli spesialis. Ya, tadi yang pertama kan adalah wrong mindset. Pemikiran yang salah gitu ya. Nah, yang kedua adalah kenapa kok pemilik bisnis atau entrepreneurs tidak bisa jadi entrepreneur sejati, tidak bisa bisnisnya profitable dan autopilot, khususnya autopilot karena lebih mahal adalah wrong skill set, keterampilan yang salah. Ya, jadi dia tuh fokus ke spesialis aja. Padahal kita tahu bahwa untuk jadi kapten kapal yang luar biasa, dia harus jadi, karena kapten kapal di atas biasanya tempatnya kan ya, berarti dia harus apa? Dia nggak boleh jadi spesialis, dia harus jadi generalis, general. Jadi dia harus tahu bagaimana menjalankan the whole kapal tanpa dia harus tahu terlalu detail tentang bidang-bidang tertentu. Nah, itu makanya berarti kita harus kuasai skill set apa yang harus kita pelajari. Mulai dari nggak simple sih, tapi ini powerful banget, ini penting banget. Marketing and branding skill. Kita tahu nggak marketing and branding? Kita tahu bagaimana sales and influencing skill nggak? Ya kan? Kita tahu nggak bagaimana bikin sistem yang benar-benar praktis di bisnis kita biar bisa jalan tanpa selalu ada kita. Kita tahu manajemen skill nggak? Bagaimana yang beneran praktis, bukan yang teori ya. Coach Yohanes ngomongnya maunya yang praktis gitu ya. Kita tahu nggak bagaimana bikin dashboard financial and accounting and financial accounting dashboard untuk bisnis kita. Jadi kita nggak perlu datang, kita bisa lihat dashboard kayak dashboard mobil kita, dan kita tahu bisnis kita sehat apa enggak. Kita tahu nggak bagaimana leadership skill kita untuk bisa bangun super team di bisnis kita. Stop jadi Superman, karena kalau nggak Anda jadi Superman atau jadi Superwoman, ya mau kapan bisnis Anda bisa autopilot? Harus tahu skill bangun super team. Harus tahu bagaimana rekrut karyawan bagus. Karyawan bagus mau ngantri kerja loh di bisnis Anda, kalau Anda tahu cara skillnya. Dan terus akhirnya Anda bisa bangun 4 kaki meja tadi. Jadi bisnis Anda bisa semakin profitable dan semakin autopilot. Jadi skill setnya salah, Edo. Skill setnya terlalu spesialis gitu kan ya. Padahal harusnya skill setnya generalis. Itu yang kedua. Terusin yang ketiga, Edo ya. Oke, lanjutkan Coach. Yang ketiga ini bahkan paling mahal dan paling tidak mudah. Yang ketiga adalah wrong action set. Action setnya salah. Jadi kumpulan-kumpulan, setiap hari sibuk, luar biasa tuh. Kayak mana nih, kayak hamster di belakang. Ini kayak hamster nih di belakang. Sibuk, tiap hari melakukan hal yang sama. Customer komplain sama, ngurusin hard eating, makan hati sama karyawan sama. Dia bilang, kok gue ngulang-ngulang terus ya. Tapi di lingkaran yang sama terus. Berarti itu bukan entrepreneurs, itu hamsterpreneur. Ya nggak sih? Jadi hamster, hard eating hidupnya. Makan hati sama karyawan, makan hati sama customer, makan hati sama bisnis partner lagi. Kalau bisnis partnernya salah pilih gitu ya. Jadi semuanya temanya makan hati gitu. Kan kasihan ya, punya duit banyak tapi nggak punya kehidupan gitu. Nah, berarti wrong action set harus diganti sama action set yang benar. Jadi fokusnya nggak boleh operasional. Nggak boleh operasional. Kita harus belajar delegasi ke karyawan-karyawan yang beneran bagus. Kita bikin sistem delegationnya dengan tepat. Kita harus tahu bagaimana time management and self management. Akhirnya itu yang pasti tangan kita cuma 2. Kita nggak mungkin bisa kalau kita ngerjain yang operasional terus. Kapan kita berpikir strategik? Kapan kita berpikir kapal bisnis kita mengarah ke pulau berikutnya, ke next dimension gitu. Jadi, nah untuk bisa action setnya benar, saran saya adalah harus punya, karena gini, kapten kapal siapa bosnya? Nggak ada yang bisa bikin kita disiplin, nggak ada yang bisa bikin kita fokus, ya nggak sih? Berarti harus ada cari orang yang di luar dari kapten kapal tersebut yang udah sering mengajak kapal-kapal bisnis lain bolak-balik pergi ke pulau-pulau yang Anda mau. Jadi harus punya bisnis coach di luar kapal. Harus punya mentor ya. Kenapa? Harus punya mentor ya coach ya. Mentor, bisnis coach yang bisa bikin kapten kapalnya benar-benar melakukan action setnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu yang benar-benar untuk bikin bisnisnya semakin profitable dan autopilot. Bukan yang operasional terus jadi hamsterpreneur. Kita mesti belajar jadi entrepreneurs, Edo. Oke. Tadi ada 3 tuh, detikers. Ada wrong mindset, ada wrong skill set, dan juga wrong action set. Tadi yang wrong action set itu sibuk melakukan fokus yang sama terus setiap hari, sehingga nggak berkembang jadinya. Kalau saya bisa bilang tuh repetition creates reputation. Jadi
harus dipikirkan juga repetisi seperti apa yang kita lakukan supaya kita punya reputasi yang kita inginkan. Oke. Saya suka banget tuh Edo tadi ngomong tuh, repetition creates reputation. Reputation, repot jadinya gitu ya. Reputation diplesetin jadi reputation. Oke, Coach.